Pagi hari ini yang ingin kita pelajari adalah apa yang dimaksud dan kenapa ada kegelapan. Mari kita pastikan apa engkau sudah terpisah dari kegelapan ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat 1 Petrus pasal 2. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ayat yang sudah sering kali kita dengar, kita baca. Ada kebenaran yang perlu kita pelajari dalam ayat ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, kita semua ada di dalam kegelapan. Ya. Kita semua ada dalam kegelapan. Lalu kita dipanggil keluar kepada terangnya yang ajaib. Nah, pagi hari ini yang ingin kita pelajari adalah apa yang dimaksud dan kenapa ada kegelapan. Supaya kita dapat mengerti dan memastikan saya sudah terpisah sama sekali dari kegelapan itu. Saya sepenuhnya adalah umat pilihan itu. Katakan amin. Jadi kita harus pahami apa sebenarnya kegelapan itu. Supaya kita bisa memastikan saya punya hidup sungguh-sungguh terpisah dari kegelapan itu. Sehingga korban Kristus tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Mari kita lihat yang pertama. Apa dan kenapa ada kegelapan? Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan berfirman, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu sempurna adanya. Sempurna.
Segala sesuatu yang dijadikan, diciptakan Allah sempurna adanya. Ya. Ibarat kue, tidak ada yang setengah matang, tidak ada yang angus. Ya. Sempurna. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sangat berbeda dengan ayat 2. Ya. Dikatakan bumi belum berbentuk. Terjemahan asli katakan kehilangan bentuk aslinya. Karena apa? Sehingga menjadi kosong, gelap gulita yang kemudian terjadi. Ya. Ada sesuatu yang sangat berbeda dari ayat 1 dengan ayat 2. Ayat 1 penciptaan itu sempurna adanya. Tapi dalam ayat 2 kita dapati bumi kehilangan bentuk. Tanpa bentuk. Dan menjadi gelap gulita. Nah, ada peristiwa yang terjadi di sorga. Di antara ayat 1 dan ayat 2, ada peristiwa yang terjadi di sorga yang disebutkan dalam Yesaya pasal 12. Yesaya 12 Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam liang kubur, dan seterusnya. Ini yang terjadi di antara Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2. Yaitu ada pemberontakan yang terjadi di sorga oleh seorang penghulu malaikat yang disebut bintang fajar. Nama lainnya adalah Lucifer. Pemimpin puji-pujian di sorga. Apa yang terjadi dengan dia? Dia ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin dipuji dan disembah seperti Allah. Yang terjadi seperti yang kita baca, sebaliknya engkau diturunkan ke dalam dunia orang mati. Lucifer menjadi iblis dan dibuang ke dalam dunia, kepada bumi langit yang baru diciptakan oleh Allah yang sempurna adanya. Dan ketika dia dibuang ke dalam bumi, saudara, terjadilah kerusakan itu. Ya. Campur baur, bumi kehilangan bentuk dan menjadi gelap gulita. Jadi pada mulanya kegelapan itu adalah hasil pekerjaan iblis. Katakan amin. Ya. Kegelapan itu adalah hasil pekerjaan dari iblis. Itu mulanya. Kenapa ada kegelapan? Itu pekerjaan dari iblis. Dan pekerjaan iblis yang mengakibatkan kegelapan, gelap gulita, saudara, telah mengakibatkan dikatakan bumi kehilangan bentuknya. Dan ini satu gambaran yang nyata dalam kehidupan manusia. Ketika manusia dikuasai oleh iblis, dia akan kehilangan bentuk
yang sebenarnya sebagai manusia ciptaan Allah yang sempurna. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, manusia kehilangan bentuk yang sebenarnya. Bukan kehilangan bentuk secara fisik, tapi kehilangan bentuk dalam hal kekudusan, kemuliaan dari Allah. Sehingga mereka malu satu dengan yang lain. Sembunyi karena takut akan Allah. Saudara-saudara, tetapi kemudian Allah tidak membiarkan apa yang dilakukan oleh iblis. Ayat 3, Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Haleluya. Allah menjadikan terang dengan apa? Firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Firman Allah adalah sumber dari terang. Haleluya. Jadilah terang. Maka Allah memisahkan terang itu dari gelap. Sesudah Allah menjadikan terang dan memisahkan itu dari kegelapan. Saudara, barulah mulai dari ayat 6 sampai ayat 27, ciptaan-ciptaan baru pun terjadi. Allah berfirman, jadilah cakrawala, jadilah semua darat dan laut, tumbuh-tumbuhan dan segala macam, sampai kepada Allah menciptakan manusia. Saudara-saudara, tanpa ada terang, tidak ada ciptaan yang baru. Ketika saudara dan saya dipanggil dari kegelapan itu kepada terangnya yang ajaib, kita dijadikan baru di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus? Yesus katakan, aku inilah terang dunia. Berada di dalam Kristus artinya berada di dalam terang. Dikatakan dia adalah ciptaan baru. Setelah Allah memisahkan terang dari gelap itu, terang dari pekerjaan iblis kegelapan itu, maka mulailah ciptaan-ciptaan yang baru. Haleluya. Tidak ada ciptaan yang baru selama ada kegelapan itu. Selama saudara dan saya tidak dipisahkan, dipanggil keluar dari kegelapan itu, dari pekerjaan iblis itu, engkau tidak akan pernah alami kelahiran baru di dalam Tuhan. Tidak akan ada ciptaan-ciptaan baru. Kita akan tetap dalam karakter hidup yang lama, yang menggambarkan pekerjaan daripada iblis itu. Saudara-saudara, kita ditebus supaya kita menjadi gambaran daripada anaknya, Yesus Kristus. Roma pasal 8. Supaya kita menjadi gambaran daripada Kristus. Orang yang ada di dalam kegelapan adalah gambaran daripada iblis. Dengan segala perbuatan hawa nafsu. Sebab itu, dengan terang itu dipisahkan dari kegelapan. Ketika saudara dan saya dipisahkan dari kegelapan, dosa, perbuatan-perbuatan daripada iblis, maka Allah punya kesempatan untuk memulai ciptaan-ciptaan yang baru. Oh, ada perkara-perkara baru yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tetapi satu hal, kita harus pastikan, saya sudah meninggalkan kegelapan itu. Katakan amin. Ya.
Saya sudah terpisah dari kegelapan itu. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat. Jadi itulah awal adanya kegelapan. Sekali lagi, kegelapan adalah hasil pekerjaan dari iblis. Mari saudara kita lanjut. Itu hal yang pertama, ya, yaitu awal dari kegelapan. Kemudian kita melihat hal yang kedua. Kita melihat contoh dalam perjanjian lama tentang bangsa Israel. Ya, tentang bangsa Israel. Dalam kitab Ulangan pasal 7, Ulangan pasal 7, ayat 6 dan ayat 7, Ulangan 7, ayat 6 dan ayat 7, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi kesayangannya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, dan seterusnya. Setelah bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, Tuhan memberi pernyataan ini. Kamulah bangsa yang kudus yang dipilih oleh Tuhan. Dalam ayat pokok kita tadi, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, umat pilihan dan sebagainya. Setelah kita dibawa keluar, dipanggil keluar dari kegelapan. Dari kehidupan yang dikuasai oleh iblis. Dari kehidupan tanpa bentuk. Kacau balau. Seperti yang iblis lakukan ketika dia dibuang dari sorga. Saudara-saudara, kepada bangsa Israel di padang gurun Tuhan katakan, kamulah bangsa yang kudus. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Sebelum mereka menjadi bangsa yang dipilih Tuhan, saudara-saudara, mereka itu tinggal dalam kegelapan. Bangsa Israel ini ada di kegelapan. Mesir adalah gambaran dari kegelapan itu. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel di Mesir? Saudara, Alkitab katakan di Mesir mereka tidak pernah ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Setiap hari dari pagi sampai malam hari mereka harus mengerjakan apa yang menjadi kepentingan dari Firaun dan Mesir. Itu berbicara tentang kepentingan hidup jasmania semata. Mereka harus membangun kota-kota untuk Firaun dan Mesir. Mereka diperhamba oleh keinginan daripada Firaun. Apa itu hidup dalam kegelapan? Adalah hidup yang diperhamba oleh keinginan-keinginan hawa nafsu daging ini. Itu kegelapan. Sehingga tidak ada kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tidak ada kesempatan. Mari kita pastikan apa engkau sudah terpisah dari kegelapan itu. Selama hal-hal kepentingan jasmani ini di atas segalanya, saudara, engkau belum keluar dari kegelapan. Belum. Mereka diperbudak, diperhamba oleh kepentingan Firaun. Kepentingan untuk hal-hal materi, hal-hal
jasmania semata. Mari jangan kita mau diperhamba sekedar untuk kepentingan jasmania ini. Katakan amin. Saya pernah saksikan, saudara, ketika kami di Amerika ada yang jemaat yang bersaksi kepada kami. Ada satu orang Indonesia, seorang bapak. Ya. Keluarganya tidak ada satupun di sana, hanya dia sendiri. Saudara, dia berpacu untuk mengumpulkan dolar selama ada di sana. Dia bekerja dari pagi sampai malam. Ya. Orang yang biasa bekerja paling tinggi 2 shift, 2 kali 8 jam. Dia 3 shift. Artinya apa? Tidak ada istirahat. Begitu setiap hari. Saudara-saudara. Oh, tabungannya banyak. Apalagi bilang hari Minggu yang seharusnya beribadah. Oh, tidak ada. Justru kalau hari Sabtu dan Minggu di sana orang mau kerja lembur, gajinya 2 kali daripada gaji harian biasa. Setelah beberapa tahun, saudara, ketika dia bersiap untuk pergi bekerja lagi, begitu dia masuk kamar mandi, dia tidak keluar dari sana. Dia tidak pernah keluar dari sana sampai polisi datang bongkar itu apartemen dan keluarkan dia dalam keadaan mayat. Saudara, tabungannya untuk siapa? Diambil alih oleh pemerintah Amerika. Karena dia tidak punya keluarga di sana. Bukankah hidup itu sia-sia? Itu gambaran orang yang hidup dalam kegelapan. Diperbudak oleh kepentingan jasmania, saudara. Kepentingan jasmania di atas segalanya. Dan berakhir seperti itu. Saya tidak mau bilang dia masuk neraka. Itu hak Tuhan. Tetapi yang saya mau katakan, itu orang hidup dalam kegelapan. Sama dengan bangsa Israel, hidup di Mesir. Jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Efesus 4 ayat 18. Efesus 4 ayat 18. Mulai ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Hidup dalam kegelapan, jauh dari persekutuan dengan Allah. Itu pengalaman bangsa Israel di Mesir. Lalu setelah mereka diperhamba oleh Firaun dan Mesir untuk kepentingan Firaun, mereka dapat apa? Sudah untung dikasih makan. Seringkali karena kita begitu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan tujuan hanya untuk mengumpulkan uang, harta, sampai lupa makan. Ya, lupa makan. Saudara, memang kepentingan jasmania itu seringkali bukan menguntungkan, menyiksa kita. Menyiksa kita. Mereka diperhamba oleh Firaun dengan segala kepentingannya. Dan itu adalah gambaran seperti yang saya sampaikan tadi. Seringkali kita diperhamba oleh kepentingan, mengejar kepentingan. Membangun kehidupan jasmania. Seperti kita akan tinggal di dunia ini selama-lamanya.
kita perlu kehidupan jasmani. Itu benar. Tapi ingat, ada yang jauh lebih penting dari itu. Sebab apa yang kita miliki di dunia ini bukan jaminan kita masuk surga. Katakan amin. Haleluya. Itu yang ada di dalam kegelapan. Karena itu dengan gambaran ini mari kita pastikan. Apakah engkau sudah terpisah dari kegelapan itu? Ya. Saudara-saudara, kalau engkau masih lebih mengutamakan kepentingan ini daripada harus beribadah dan bersekutu kepada Tuhan, saudara belum sepenuhnya keluar dari kegelapan. Yang berikut. Hal yang kedua yang dialami oleh orang Israel di Mesir, kita melihat di dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal 3 ayat 7. Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku tahu, aku mengetahui penderitaan mereka. Ini pengalaman dalam kegelapan, sengsara dan penderitaan. Sengsara dan penderitaan. Pengkhotbah pasal 5 ayat 16. Pengkhotbah pasal 5 ayat 16. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Ini yang ada di dalam kegelapan. Sengsara, penderitaan, kekesalan. Saudara-saudara sekalian, itu yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Di dalam kegelapan. Tapi Tuhan bilang, aku sudah memperhatikan. Oh, dari waktu ke waktu mereka menangis karena penderitaan itu. Penganiayaan dari Mesir. Mereka berseru kepada Tuhan. Masih untung mereka masih ingat untuk berseru kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, aku sudah dengar seruan dari bangsa Israel. Aku sudah dengar. Pasal 3 ayat 8 katakan, Tuhan katakan, karena itu sekarang aku turun untuk melepaskan. Tuhan selalu punya inisiatif untuk melepaskan setiap orang dari kegelapan itu. Dari penderitaan karena kegelapan. Tapi masih begitu banyak orang yang enjoy dengan kegelapan itu. Yang masih merasa senang dengan kegelapan itu. Tuhan mau melepaskan mereka. Aku sudah turun untuk melepaskan mereka. Tuhan tidak pernah ingin membiarkan setiap orang ada dalam kegelapan. Diperhamba oleh hawa nafsu daging ini. Tuhan selalu punya kerinduan, inisiatif untuk melepaskan setiap orang. Tetapi seperti saya katakan tadi, masih begitu banyak orang yang enjoy. Aman-aman saja dengan kegelapan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan. Karena apa? Penderitaan, kesengsaraan yang mereka alami. Mari saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu merasa ketika kita hampir tidak ada kesempatan untuk beribadah, itu harus merupakan satu penderitaan dalam hati kita.
Tidak boleh. Saya harus memberi waktu dan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena hidup di dalam terang yang ajaib itu adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, selama seseorang hidup dalam kegelapan, seperti yang kita lihat dalam firman Tuhan, saudara, dia bergumul sendiri. Dia bergumul sendiri. Tetapi ketika seseorang berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu mau mendengarkan. Tuhan selalu mau memperhatikan. Haleluya. Itu gambaran tentang kegelapan itu. Karena itu mari. Di awal tadi saya sudah katakan kenapa kita harus pelajari ini. Kita dipanggil dari kegelapan. Supaya kita tahu apa itu kegelapan. Kenapa ada kegelapan. Dan apa akibat kegelapan itu dalam kehidupan kita. Kehidupan yang campur baur. Tidak berbentuk. Gelap. Kehidupan yang kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Itu gambaran tentang kegelapan. Masih ada banyak hal lagi tentang kegelapan itu yang akan kita pelajari ke depan dalam perjanjian baru. Tetapi puji Tuhan, saudara dan saya sudah dibawa keluar dari itu. Haleluya. Dengan apa bangsa Israel dibawa keluar dari kegelapan itu? Dari kehidupan yang tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Orang Israel tidak bisa beribadah karena tidak diberi kesempatan. Saudara dan saya ada begitu banyak kesempatan. Kita yang tidak mau. Ya. Dengan segala 1001 macam alasan. Seolah-olah ada yang jauh lebih penting daripada itu. Firman Tuhan pagi ini memberi saudara gambaran tentang kegelapan itu. Dan engkau harus pastikan, saya sudah terpisah dari kegelapan itu. Saya hidup dalam terang yang ajaib. Dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan, kejap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagimu. Angkat suaramu, come on. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju. Mari melangkah tinggal Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Hey. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju, maju, maju melangkah tinggalkan beban. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Say, say, hey, hey. Hey, hey, hey. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagimu. Come on, tiga. Angkat suara, pujilah Tuhan. Come on. Mari bersorak, bertepuk tangan, semua maju.
maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suara, pujilah Tuhan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 oh. Semua tepuk tangan seperti ini. Sambil di atas kepala bersama-sama. Mantap. Kami tanggalkan segala beban. Kami mau memuji nama-Mu. Yeah. And 1, 2, 3, J. J, 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 pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk maju. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan.